Ternyata personal branding itu bisa membuka banyak peluang cuan. Kamu gak percaya? Yuk kita bahas. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dan juga semoga dimudahkan urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Selamat datang guys buat kamu yang baru mampir ke channel YouTube ini. Ini adalah channel YouTube Menghebat Bersama yang bakalan jadi temen kamu bertumbuh khususnya dalam ranah public speaking. Guys, buat kamu juga yang belum subscribe, boleh dong ditekan dulu tombol merahnya ya. Subscribe-nya diklik dulu, kemudian kamu juga nyalakan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan hari ini, sesuai dengan di awal, aku bakalan cerita tentang personal branding. Ada yang belum tahu apa itu personal branding? Kayaknya udah pada tahu ya. Personal branding itu adalah bagaimana kita membrandingkan, memperkenalkan diri kita. Kita itu ingin dikenal sebagai apa sih? Orang-orang itu ingin mengenal kita tuh sebagai apa? Apakah sebagai seorang akademisi, apakah sebagai seorang praktisi, atau siapa gitu. Dan kita bisa membuat atau membangun personal branding itu. Kita pengen dikenal sebagai apa dan kita akan membuat orang itu mengenal kita sebagai apa. Gitu guys. Intinya kamu pengen dikenal sebagai apa sih? Gitu ya. Dan kenapa aku bahas tentang personal branding? Karena ketika kita punya skill, khususnya public speaking atau skill apapun, kita penting untuk memperkenalkan skill kita kepada orang lain, supaya skill itu bukannya sekedar skill, tapi skill itu bisa memberikan dampak kepada orang lain, bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, atau bahkan ini bisa membuka peluang-peluang cuan. Gitu. Dan yang terpenting kan cuan ya? Gak dong. Dan kenapa aku bahas itu? Karena fun fact, aku pengen cerita dulu ya. Jadi aku memulai membangun personal branding itu dari tahun 2024 bulan Juni, guys. Bulan Juni aku membangun personal branding secara konsisten di Instagram sebagai public speaking specialist. Kenapa public speaking specialist? Karena aku suka bahas tentang public speaking, aku menyukai ranah ini, komunikasi, public speaking, dan aku suka sharing ke banyak orang tentang apa yang sudah aku pelajari. Kemudian relate juga dengan profesiku sekarang, pekerjaanku sekarang sebagai broadcaster radio. Jadi aku bekerja di dunia penyiaran sebagai insan penyiaran. Aku juga ingin sharing ke banyak orang tentang bagaimana sih komunikasi yang baik, bagaimana membangun komunikasi yang efektif, bagaimana public speaking, bagaimana membangun kepercayaan diri. Kayak gitu. Jadi karena aku suka deh, ya udah, aku suka, aku punya potensi di ranah public speaking, aku suka sharing, ya udah, personal brandingku adalah public speaking specialist. Jadi kalau kamu kenal aku sebagai orang yang suka sharing public speaking, berarti personal brandingku udah berhasil gitu. Dan fun fact juga, apakah personal branding itu harus sesuai dengan jurusan kita? Kalau menurutku, personal branding itu sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Kalau misalkan kamu sesuai dengan jurusannya, itu lebih baik lagi gitu. Tapi kalau kamu gak sesuai dengan jurusan kuliahmu, itu nggak apa-apa. Karena fun fact, aku bukan sarjana ilmu komunikasi, aku bukan sarjana broadcasting, aku adalah sarjana pendidikan, guys. Jadi jurusanku ketika S1 adalah pendidikan, bukan ilmu komunikasi, bukan broadcasting, bukan yang ranah-ranahnya public speaking. Tapi aku memang menyukai ranah public speaking, komunikasi itu dari tahun 2021. Sebenarnya dari SMP, SMA aku suka untuk berbicara di hadapan banyak orang, aku suka presentasi, tapi aku mendalami skill secara lebih dalam, secara teoritisnya, secara prakteknya, lewat lomba dan lain sebagainya itu dari tahun 2021. Jadi sekitar 4 tahun ya, udah sekitar 4 tahun jalan, 5 tahun aku mendalami skill public speaking, aku coba praktek as MC, moderator, aku suka nge-VO, VO iklan, VO radio dan lain sebagainya. Kayak gitu.
Jadi kalau kamu menganggap aku adalah seorang yang expert banget di bidang public speaking, nampaknya tidak. Aku masih belajar, aku adalah seorang praktisi gitu ya. Praktisi, aku sharing based on experience gue aja. Kalau ditanya tentang teori, nampaknya aku harus banyak belajar lagi ke orang-orang yang sarjana ilmu komunikasi. Tapi kalau berdasarkan praktek, pengalaman, insya Allah aku bisa sharing ke kamu semua. Dan aku juga hari ini ngomongin tentang personal branding, aku ngomongin sesuai dengan pengalamanku gitu. Jadi di tahun 2024 aku memutuskan oke deh, aku ingin personal brandingku sebagai public speaking specialist. Aku ingin orang-orang itu kenal kenal aku tuh sebagai seorang yang suka sharing tentang public speaking. Aku mulai di Instagram. Jadi kalau misalkan kamu ingin membangun personal branding, kamu harus pilih salah satu medianya. Bisa semua media, bisa sebenarnya media sosial ya khususnya. Ada Instagram, Facebook, TikTok, kemudian ada LinkedIn. Kamu pilih salah satu. Kenapa pilih salah satu Teh Indah? Karena treatment sosial media itu beda-beda. Bagaimana kita treatment di Instagram, di TikTok, kemudian di LinkedIn itu beda-beda. Jadi supaya kamu bisa memulai untuk fokus satu-satu dulu nih, karena kalau semuanya tuh bakalan gak fokus. Kamu fokus di Instagram dulu, boleh di Instagram. Di TikTok juga boleh misalkan. Atau misal kamu di LinkedIn supaya nanti gampang nih ada recruiter yang nyari orang buat kerja di LinkedIn juga gak apa-apa. Jadi kamu pilih salah satu itu. Kamu tentukan sosial media mana yang ingin kamu mulai tuh kamu memperkenalkan diri kamu. Dan kalau ngomongin tentang personal branding, tadi ya penting banget, personal branding itu bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Gak, gak boleh kita jadi orang lain, be yourself. Kita tuh sebenarnya kayak gimana sih orangnya di real life. Jadi jangan sampai personal branding kamu itu di sosial media beda banget dengan kamu di kehidupan nyata. Misal, orang-orang itu kenal aku di sosial media sebagai orang yang humble, sebagai orang yang welcome banget, tapi misalkan ketika di kehidupan nyata, ih jutek banget, Teh Indah, ih kok nggak seasik di sosial media. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kamu harus usahakan bahwa personality kamu di sosial media dan juga di kehidupan nyata itu sama. Apa yang kamu sampaikan di sosial media itu mencerminkan juga kamu di kehidupan nyata. Karena kalau kamu nggak kayak gitu, kamu berpura-pura ceria di sosial media padahal kamu itu orangnya pendiam banget, misalkan kayak gitu, kamu bakalan capek nantinya ya. Kamu punya beban bahwa aku tuh harus tampil asyik di sosial media padahal kamu tuh bukan orang yang asyik gitu, tapi kamu orangnya yang lebih yo yo wes, aku to the point aja orangnya kayak gitu kan. Jadi kamu harus tahu nih, kamu tuh orangnya kayak gimana, personality kamu, kepribadian kamu tuh kayak gimana. Terus kamu juga harus kenal sama diri kamu, kelebihan kamu itu apa, kekurangan kamu itu apa, potensi kamu itu apa. Jadi kamu cari tahu nih kelebihan kamu. Kalau aku dulu, aku merasa bahwa aku punya kelebihan di ranah komunikasi. Aku suka untuk ngobrol sama orang, aku suka presentasi, aku suka ngajar gitu karena ya udah aku suka itu. Aku punya kelebihan itu dan banyak orang yang memvalidasi itu. Jadi ketika aku kuliah banyak orang-orang yang bilang, "Dah suara kamu tuh kayak penyiar radio." Ya udah, aku punya skill komunikasi, suaraku kayak penyiar radio katanya. Ya udah aku coba untuk mendalami skill itu, aku pelajari, aku belajar. Bukan hanya sekedar belajar teori, aku praktek. Prakteknya kalau di kuliah seneng banget ya. Alhamdulillah dapat kesempatan buat ikut-ikut lomba. Aku ikut lomba pidato, ceramah, terus puisi juga, syarhil Quran, banyak hal-hal. Ya tadi ya, lomba-lomba yang berkaitan dengan komunikasi aku ikuti. Jadi kamu cari tahu kelebihan kamu. Ketika kamu udah tahu kelebihan kamu apa, kamu dalami itu. Jadi kamu coba untuk jadi orang yang spesialis di satu bidang. Supaya apa? Supaya kamu mudah untuk mempersonal brandingkan diri kamu gitu. Untuk memperkenalkan diri kamu. Jadi kamu spesialis tuh di satu bidang. Kalau kamu suka digital marketing, kamu dalami itu. Kamu pelajari itu, dan kamu bangun personal brandingnya kamu. Kalau kamu suka desain, kamu dalami itu, kamu pelajari itu, dan kamu bangun personal brandingnya kamu. Kayak gitu. Ketika kamu udah tahu kelebihan kamu apa, potensinya kamu itu apa, dan kamu juga sesuaikan dengan personality diri kamu, gak dibuat-buat,
maka kamu mulai tuh untuk membangun personal brandingnya kamu. Gimana caranya? Gak ada cara lain sebenarnya dengan cara upload konten gitu kan, konten di sosial media. Tadi kamu pilih dulu sosial medianya mau apa, apakah Instagram, apakah LinkedIn, apakah TikTok, apakah Facebook, atau yang lainnya. Nah, kamu harus konsisten buat konten, upload konten. Upload konten itu bukan untuk kita pamer, bukan untuk kita pencitraan, tapi kita membangun personal branding kita supaya orang itu tahu apa sih sebenarnya kemampuan kita, apa sih sebenarnya potensinya kita. Dan biasanya kalau di awal-awal ya, kalau kita mau konten itu overthinkingnya banyak. Duh gimana ya kalau gue tuh nanti dianggap pamer lah, atau misalkan aku tuh nanti orang-orang nggak suka lah, nanti kalau misalkan aku salah ngomongnya gimana gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak banget overthinkingnya. Dan satu sih sebenarnya prinsipnya, kamu gak perlu menjadi sempurna untuk kamu berbagi, untuk kamu upload konten di sosial media. Kalau kamu nunggu sempurna terus, kamu gak akan maju-maju sebenarnya. Tapi kamu bisa sharingkan apa yang sebenarnya kamu miliki, apa yang sebenarnya kamu pahami gitu kepada orang lain. Kamu mulai aja dulu konsisten. Kalau di awal-awal aku punya komitmen untuk one day one post, jadi satu hari satu postingan tuh. Aku mempush diriku supaya aku terus menerus belajar, aku mempush diriku supaya aku terus menerus buat konten, ya tadi buat konten secara konsisten, karena kunci awalnya memang perlu konsistensi guys, perlu konsistensi hingga pada akhirnya konsisten itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi kamu upload konten, kalau kamu suka nulis, upload aja konten-konten tulisan. Teh belum sempurna nih tulisannya, gak apa-apa, upload dulu aja, karena kesempurnaan itu akan apa ya namanya, sejalan, akan nanti nanti kamu juga bakalan tahu, oh aku tuh cocoknya kayak gini loh, oh ternyata kontenku itu ketika kita udah mulai konsisten, oh ini kurangnya di sini, aku perbaiki lagi. Seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan kesempurnaan itu. Jadi kamu mulai aja dulu, kamu upload kontenmu sesuai dengan personal brandingmu, kelebihanmu. Kalau kamu suka nulis, upload aja konten-konten quotes, konten-konten tulisanmu, karena bisa jadi apa yang kamu tulis itu relate dengan orang lain, dan itu bisa menjadi penyemangat bagi orang lain juga. Jadi kamu penting untuk punya komitmen one day one post kah, atau teh keberatan nih kalau satu hari satu postingan, bisa misalkan 2 hari deh satu postingan. Jadi yang terpenting adalah kamu punya komitmen untuk sharing, untuk ya update gitu, upload kontenmu, upload portofolio karyamu, karena itu yang bakalan membantu kamu untuk entah itu nanti dapat pekerjaan, entah itu dapat peluang cuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kamu penting untuk mulai aktif nih sosial medianya kamu, jangan melulu jadi orang yang misterius kalau kamu ingin berdampak lebih luas, kalau kamu ingin membuka peluang-peluang cuannya. Emang seberdampak apa, secuan apa sih teh personal branding? Guys, kalau ngomongin tentang personal branding, based on experience-ku, ini aku bercerita sesuai dengan pengalamanku. Aku mulai tadi ya personal branding itu di bulan Juni 2024 sebagai public speaking specialist. Aku mulai konten one day one post, satu hari satu postingan selama 3 bulan berturut-turut. Dan alhamdulillah, qadarullahnya juga Allah kasih aku kesempatan. Ada satu kontenku yang viral, itu nembus 3 juta ya, 3 juta views, dan itu yang membuka peluang cuan itu sebenarnya. Jadi ketika aku membangun personal brandingku sebagai public speaking specialist, alhamdulillah aku bisa membangun kredibilitas, kepercayaan orang lain bahwa aku itu punya kemampuan. Kemampuan bukan hanya sekedar sharing tentang public speaking, tapi juga aku bisa mengajar tentang public speaking. Karena aku sarjana pendidikan, aku selalu punya prinsip ketika aku belajar sesuatu, aku harus bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi ketika aku bangun personal brandingku, orang percaya sama aku bahwa aku itu punya kemampuan itu, bahwa aku itu punya expertise itu, dan orang percaya kepada aku untuk menjadikan aku sebagai mentornya. Aku buka kelas-kelas public speaking itu alhamdulillah jadi peluang cuan baru ya bagi diriku. Selain pekerjaanku sebagai broadcaster, aku buka kelas public speaking. Dan karena personal branding, alhamdulillah qadarullahnya Allah pertemukanku dengan banyak orang,
banyak orang yang sangat luar biasa pastinya, peserta-peserta kelasku bukan hanya di Bandung, karena aku sekarang tinggal di Bandung, tapi seluruh Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari NTB, ada yang dari Sumatera, dan lintas generasi. Aku sekarang 24 tahun guys, tapi ada beberapa pesertaku yang sudah punya anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi mereka masih semangat untuk belajar. Itu satu hal yang aku syukuri, ternyata personal branding itu membangun kepercayaan orang kepada diri kita, dan ketika orang sudah percaya kepada diri kita, kepercayaan itu yang tidak boleh kita sia-siakan, yang tidak boleh kita hianati. Ternyata bukan hanya sekedar membuka peluang cuan, tapi juga membuka peluang relasi, koneksi kepada orang-orang yang berada di luar tempat tinggal kita. Kalau aku Bandung, oh ternyata aku bisa buka relasi ke NTB, kemudian ke Kalimantan dengan peserta-pesertaku yang sangat luar biasa. Selain itu, personal branding juga karena orang tuh tahu bahwa aku itu suka sharing tentang public speaking spesialis. Banyak juga tawaran undangan-undangan untuk mengisi sebagai pemateri, dan itu juga bisa menambah peluang cuanku gitu. Kayak gitu. Jadi ternyata memang ketika kita sudah mendalami personal branding dan kita sudah punya personal branding yang kuat, orang-orang itu bakalan ingat kita. Dan ketika mereka punya event, aku pengen pelatihan public speaking, oh ke Teh Indah aja deh gitu. Oh yaudah deh ke teh siapa deh gitu. Kalau karena mereka udah tahu nih di otaknya, udah tahu bahwa yang sering sharing tentang public speaking itu adalah Teh Indah kayak gitu. Gitu sih, banyak peluang-peluang yang bisa kita bangun, yang bisa kita ciptakan gitu. Jadi kalau misalkan kita mencari peluang-peluang itu susah, mari kita ciptakan peluang tersebut dengan apa? Dengan kita membangun personal branding itu. Ketika kita sudah dikenal oleh orang lain, ketika orang lain sudah percaya kepada diri kita bahwa kita punya kemampuan itu, maka itu bisa membuka peluang-peluang rezeki kita, bisa membuka peluang-peluang cuan kita. Dan yang terpenting, sesuai dengan niatku ketika awal konten adalah aku pengen berbagi. Ternyata ketika aku punya personal branding yang kuat, alhamdulillah, insya Allah gitu kan, ternyata aku punya satu pemahaman bahwa berbagi itu tidak melulu dengan harta, berbagi itu tidak melulu dengan uang. Karena kalau misalkan berbagi dengan uang ataupun harta, mungkin aku belum masuk ke fase itu, insya Allah segeralah ya, amin ya Allah. Ternyata berbagi dengan ilmu itu juga bisa membantu banyak orang. Berbagi investasi ilmu tuh bisa membantu banyak orang. Ketika aku punya kemampuan public speaking, ya aku punya secara pengalaman, aku bisa berbagi ke teman-teman semuanya. Ini juga kan sebagai salah satu cara aku untuk berdampak lebih banyak kepada banyak orang. Misalkan ketika ada, waktu itu aku concern banget untuk memberikan pelatihan secara gratis ke relawan-relawan masjid, ke guru-guru ngaji dan lain sebagainya. Dan ternyata itu bisa membuat aku bisa lebih berdampak ya kepada orang lain ketika aku punya skill dan aku bangun personal branding itu, orang-orang tahu, orang-orang percaya. Ternyata aku bisa berdampak kepada orang lain dengan skillku. Ternyata aku bisa berdampak kepada orang lain dengan apa yang aku miliki. Kayak gitu guys. Gitu kan? Jadi wah, pokoknya banyak banget yang akan kamu dapatkan ketika kamu bangun personal brandingnya kamu, ketika kamu kenal sama diri kamu, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, bukan hanya sekedar kamu membuka peluang cuan, tapi kamu juga bisa membuka peluang-peluang kebermanfaatan, bukan hanya untuk di sini aja, di dunia aja gitu ya, ibaratnya, tapi juga ya tabungan akhirat kita. Kayak gitu. Jadi kamu harus mulai bangun personal brandingnya kamu tadi ya, kamu kenali diri kamu, kelebihan kamu apa nih, potensi kamu tuh apa, gitu kan. Apa yang bisa kamu sharingkan kepada orang lain, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Kemudian mulailah kamu tentukan sosial media mana yang akan kamu gunakan untuk tadi personal brandingnya kamu. Kemudian ya kamu harus mulai konsisten untuk konten. One day one post, satu hari satu postingan, atau 2 hari satu postingan. Kamu minimal punya komitmen untuk konsisten itu. Karena ketika kamu sudah konsisten, kamu ibaratnya, kalau aku selalu bilang, perbanyaklah menanam kebaikan, karena kita gak pernah tahu kebaikan mana yang akan kita tuai nantinya. Walaupun misalkan saat ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun belum ada nih, belum kelihatan hasilnya, bisa jadi nanti hasilnya akan kita petik di tahun kedua ataupun tahun ketiga. Prosesnya memang tidak mudah, perlu konsistensi, perlu kesabaran, perlu ketekunan,
dan perlu jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Dan aku yakin kamu juga pasti bisa. Kalau kamu misalkan teh aku kayaknya pengen ada hal yang perlu didiskus lagi, pengen aku diskusi nih tentang kelebihanku, tentang potensiku, kamu juga boleh ya DM Instagramku deh di @indah_adelasan1402, atau kamu juga boleh komentar di bawah supaya aku juga bisa lihat nanti kendalamu apa kayak gitu guys. Jadi udah siap memulai bagaimana membangun personal branding kamu. Kalau kamu udah punya keinginan itu, aku sarankan jangan pernah ditunda. Karena penundaan itu adalah awal dari penyesalan. Gitu ya guys ya, semangat terus. Itu mungkin yang bisa aku sharingkan di video kali ini, agak panjang nampaknya. Tapi semoga ini bisa membuka cakrawala pikiran kamu, membuka ya tadi ya keinginan-keinginan kamu dan bisa menjadi pemantik kamu untuk bergerak. Terima kasih, sehat terus ya guys ya. Semoga Allah mudahkan juga urusan kamu, rezekinya kamu, dan keinginan-keinginan kamu juga semoga dimudahkan. Dan pastinya semoga disehatkan terus juga ya. Terima kasih guys, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan selalu stay tune terus di channel Menghebat Bersama. Dadah!